Shalom saudara-saudara, yang lalu kita sudah belajar tentang tetap semangat menghadapi penderitaan. Sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menghadapi penderitaan. Bagaimana supaya kita bisa semangat, perlu kita pelajari baik-baik. Saudaraku, saya akan ulangi baca dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dari Amsal yang tadi kita baca bersama-sama, yaitu orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat yang ke-14. Bagaimana mengatasi akan penderitaan supaya kita semangat? Yang pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri yang penuh kekurangan, kelemahan, dan dosa. Ini yang penting. Banyak orang yang menyalahkan Tuhan salah, Tuhan gak jaga aku. Jangan. Mari kita menyadari, aku ini manusia yang berdosa. Aku hidup di dalam dunia yang banyak penderitaan dan kesulitan. Kita gak bisa hindari penderitaan ini. Nantilah kalau kita sudah di surga, setia kamu kepada Tuhan, kita sudah bebas dari penderitaan sakit penyakit. Selama kita dalam dunia, kita pasti menghadapi. Sadarlah kan hal ini. Lalu berikutnya kita harus sadar kita punya kelemahan, punya kekurangan, apalagi dosa. Sering kali mohon maaf karena dosa yang kita masih lakukan dan tidak mau bertobat total. Mari kita datang, minta ampun sama Tuhan. Kuduskan aku, agar aku hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita harus mengenal yang kedua, mengenal akan Allah yang maha besar, maha kasih, memelihara dan menyertai kita. Terus kenal itu. Allah kita Allah maha kuasa, Allah yang maha kasih dan maha murah. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Dalam Ibrani pasal 12 ayat kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Marilah mata kita hanya tertuju kepada Kristus. Itu penting. Sekarang kita akan belajar dua tokoh Alkitab yang ada dalam firman Tuhan, bagaimana mereka mengatasi kesulitan yang ada, penderitaan yang ada. Dalam Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Ayub berkata demikian. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Indah kan? Mari tanamkan firman. Aku datang dengan telanjang, aku pergi pun dengan telanjang. Tuhan sudah kasih, Tuhan mau ambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, itu indah banget. Ya, kita tidak lagi menyalahkan Tuhan dan tidak berbuat dosa. Kita selalu mengatakan kok Tuhan begini, kok Tuhan tidak. Tuhan yang atur semua yang terbaik. Ayat 22 dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bukankah jelas? Mari kita belajar dari Ayub. Ayub 17 ayat 1 dikatakan, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Waduh, luar biasa Ayub berkata seperti ini. Dalam Ayub pasal yang 42, ayat yang kedua sampai yang ke-6 dikatakannya dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus itu menolong dia, segalanya kepunyaannya, segalanya adalah anugerah Tuhan. Tuhan memulihkan dia. Kita lihat dalam ayat itu. Tuhan memulihkannya. Segala kepunyaannya semuanya di tangan Tuhan. Ayub dipulihkan kembali. Hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bukankah ini? Ayat 5 dikatakannya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bukankah dalam penderitaan Ayub masih bisa lakukan seperti itu? Dia hanya kembali kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dia, yang sudah menolong dia.
maka dia semangat. Dia tidak mau sampai jatuh karena kegagalan. Dalam arti karena penderitaan. Tidak. Kita belajar dari Paulus kan. Roma 8:28 yang sudah sering saya bacakan kepada saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah itu? Sudah banyak saya katakan hal ini. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan, sebab itu ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah karena semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wah, indah banget. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dia memperhatikan akan hal ini. Saudaraku, hidup sulit tidak berarti ditinggalkan Tuhan. Hidup lancar tidak berarti Tuhan dekat. Apapun situasi kita, janji Tuhan tetap pasti. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Itu kata Ibrani 13 ayat 5b. Demikian besarnya masalah kita hingga kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Dari Dialah datang hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Bila kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat, berserulah kepada Tuhan. Saat kita diperhadapkan dengan cobaan, masalah dan beban yang berat, bertahanlah dengan Dia, maka kita akan kuat. Berjalanlah dengan Dia, kita tidak akan tersesat, dan terbanglah dengan Dia, kita tidak akan terjatuh. Kadang-kadang memang kita begitu sibuk menghitung kesulitan dan penderitaan sehingga lupa menghitung berkat dan kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kita yang luar biasa. Tuhan menolong saudara, Tuhan menguatkan saudara dan saya untuk benar-benar kita mampu dan dimampukan hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Tetap semangat menghadapi penderitaan. Haleluya, amin. Kita akan belajar berikutnya dengan topik yang berbeda. Orang mati meninggal, rohnya kemana? Ikutin saya terus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.